eh, sekarang kita mau bikin to-do list ya, pakai yang standar aja, pakai HTML, kemudian CSS sama JavaScript ya. Jadi kita butuh extension doang di VS Code-nya, teman-teman. Ada namanya live server. Buat teman-teman yang belum install, boleh install dulu ya extension ini. Jadi nanti kita nggak perlu ngerunning pakai sampai P ya kalau di Windows. Jadi kita cuman butuh live server doang. Live server ini nanti yang bakal ngerunning si file HTML-nya. Oke, di sini teman-teman boleh bikin satu project ya. Nama projectnya bebas. Di sini kita misalkan kasih nama to-do list ya. Kemudian to-do listnya di drag ke dalam sini VS Code teman-teman. Nah, otomatis dia bakal ngebuka si to-do listnya. Oke ya. Kalau udah, ini masih kosong ya, masih kosongan. Kita bikin file ya, file baru nih. Klik yang atas atau boleh di sini juga, new file, namanya index.html. Oke. Ini bebas ya teman-teman, mau pakai VS Code boleh, mau pakai extension lain boleh. Cuman kalau pakai VS Code teman-teman bisa pakai live server tadi ya. Jadi setiap kali kita melakukan perubahan di file HTML, dia bakal auto refresh di sini, auto reload. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi ya buat nge-refresh di sini di browsernya. Oke, sekarang kita bikin dua file lagi ya. Untuk stylingnya kita bikin misal main CSS gitu ya, sama app.js gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari sini dulu, yang index ya, index HTML-nya dulu. Nah, yang index HTML ini kita tekan shift sama nomor 1 buat nampilin tanda seru, kemudian langsung enter ya. Nah, kita kasih nama misal to do list app, misal seperti itu ya. Kemudian kita perlu nge-import ya si main CSS sama app.js-nya. Nah, di sini untuk nge-import main CSS-nya, kita import di atas ya, di bagian head-nya. Dan nah, teman-teman bisa ngasih komen dengan cara tekan kontrol garis miring. Nah, kemudian kita kasih style misalnya gitu ya, style CSS. Nah, kemudian kita kasih link ya, pilih yang CSS. Jadi kalau di VS Code tuh teman-teman tinggal bikin aja tulis link gitu ya, terus bawah-bawah pilih CSS, enter. Nah, kita ganti stylenya jadi nama file yang ini ya, main CSS. Kemudian di sini di dalam bodinya kita masukkan script ya. Nah, ini script src, kita import yang app.js. Nah, ini ya, simpan. Oke, kalau udah, nah kita coba tes dulu ya. Misal kita bikin H3 gitu ya, to do list app misal gitu ya, simpan. Oke, sekarang kita pakai extensionnya ya, live servernya. Klik kanan, pilih yang ini, open with live server. Jadi dia bakal otomatis nampilin di sini. Nah, kalau pakai live server, teman-teman dia bakal otomatis buat localhost sendiri ya. Jadi ngerunning sendiri tuh. Dan setiap ada perubahan, misal teman-teman ubah 1, 2, 3 gitu ya, simpan. Nah, di sini otomatis langsung berubah sendiri ya. Jadi ini berlaku kalau teman-teman cuman bikin aplikasi web yang lebih ke UI doang gitu. Jadi cuman buat slicing UI aja di HTML gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang di bagian indeks HTML-nya kita bikin kerangkanya dulu nih teman-teman. Nah, jadi kita mau bikin di tengahnya itu dia ada box gitu ya. Ada boxnya, kemudian ada list
nanti apa namanya, to-do-nya gitu ya. Kemudian di atas ada form untuk input to-do-nya, sama nanti dari listnya itu bisa dihapus gitu ya. Oke, di sini kita butuh bikin div ya. Kemudian kita buat kelas, misal namanya box ya, kelas box. Kemudian kita bikin untuk apa, headingnya itu H4 misalnya, kita pakai H4. Kemudian namanya to do list gitu ya. Kemudian di bawahnya H4 kita bikin untuk formnya ya, div. Kemudian kita kasih kelas ya, namanya form. Di dalamnya kita kasih input ya. Nah, inputnya berupa teks. Kemudian kita kasih ID juga ya. ID-nya misal form input. Ini nanti kita pakai untuk dapetin nilai inputnya ya. Kemudian kita kasih placeholder, kita kasih placeholder. Misal namanya ini ya, input new task gitu ya. Kemudian kita kasih kelasnya, nanti buat stylingnya itu namanya form input. Oke ya, kalau udah, sekarang kita bikin di bagian bawahnya ya. Nah, biar kelihatan. Nah, sekarang di bawahnya input kita tambahin button ya. Nah, button ini nanti yang kalau di trigger dia bakal inputkan to do yang baru. Oke, di sini kita kasih misal nama add gitu ya. Nah, buttonnya, kemudian kita kasih kelas, nama kelasnya form btn. Nah, nanti kelas-kelas ini yang bakal kita bikin di dalam main CSS ya. Sekarang kita bikin kerangkanya dulu. Tipenya button. Oke, kalau udah simpan dulu. Oke, nanti bakal tampil seperti ini ya, teman-teman. Kalau udah masih di dalam box ya, di dalam box nih, penutupnya sampai sini masih di dalam box, kita enter lagi ya, kita pisahin. Nah, di bagian bawahnya itu adalah list dari to-do-nya nanti ya, list dari to-do-nya. Jadi di sini kita bikin div lagi, kita buat kelasnya untuk misahin, buat nge-styling nanti untuk listnya, to-do list gitu ya. Kemudian di sini ada UL untuk buat listnya. Nah, UL kemudian ID-nya kita kasih nama list. Nah, nanti si UL ini yang bakal kita generate ya, nilai listnya ya. Oke, kalau udah, sekarang kita perlu bikin lagi, kita ke bawahin lagi ya teman-teman, masih di dalam box ya. Kita bikin satu button khusus yang dia bisa menghapus semuanya secara langsung ya, hapus semua list yang ada gitu. Di sini kita bikin div lagi, kemudian kita kasih nama kelas misalkan footer gitu ya. Dan kita butuh buat button ya, button namanya clear gitu misalnya, huruf gede semua biar serasi ya. Kemudian kita tambahin kelas namanya button clear. Tipenya button. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita simpan. Oke, kerangkanya udah selesai, kita udah bikin kerangkanya seperti ini. Sekarang kita ke CSS-nya ya, kita buat stylingnya. Ini saya tutup. Nah, ini saya bikin dua ya biar kelihatan. Nah, main CSS-nya saya taruh di kanan. Ini saya close. Oke. Sekarang kita perlu ngubah si bodinya dulu, teman-teman. Oke, bodinya kita kasih styling dulu, body. Jadi kita nge-styling si ini nih, si tag HTML-nya. Di sini saya pakai background color yaitu blue violet ya. Kemudian displaynya saya ubah jadi flex ya, biar lebih mudah nanti diaturnya. Kemudian kita buat justify kontennya jadi center. Nah, kalau kita simpan dulu ya, simpan. Nah, sekarang
si justify content ini dia bikin semua yang ada di dalam body jadi ke tengah ya, jadi center. Kemudian biar dia ada di tengah, atas bawah vertikal, itu kita pakai align items ya, center. Oke, ini masih belum di tengah karena kita butuh set tingginya teman-teman. Tingginya yaitu 100, misal 100% ya, pihak aja. Nah, jadi biar dia bener-bener apa ya, dapetin nilai tinggi dari si screen yang ada ya. Kita coba ganti ke 90 kali. Oke, biar dia nggak ada apa namanya, overflow, biar nggak kelebihan. Terus kita jagain juga bisa teman-teman, kita jagain pakai overflow-nya jadi hidden. Udah, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke bagian boxnya teman-teman, si kerangka yang bagian tengahnya. Nah, si box ini kita coba buat ya, dia punya background ya, background colornya yaitu misal di sini saya kasih dia warna orange gitu ya, biar kelihatan. Kemudian kita kasih padding ya, padding keliling, padding atas bawah kiri kanannya itu misal 26 pixel ya. Nah, biar konten di dalamnya nggak mepet sama batas yang si box ini. Kalau udah, sekarang kita buat border radius ya, border radius untuk biar bagian sudut-sudutnya nggak begitu lancip. Misal di sini border radiusnya saya pakai 8 pixel ya. Kemudian displaynya kita samain ya, kita bikin dia jadi flex. Kemudian flex, kalau kita nggak kasih flex direction dia bakal ke kanan ya, jadi horizontal. Secara default jadi flex row ya. Nah, jadi kita butuh ubah flex directionnya jadi kolom. Kalau udah, kemudian alignment itemsnya jadikan center ya, biar dia semua ada di tengah. Nah, kenapa kita pakainya alignment center? Kalau dia pakai justify center, justify content, kalau flex directionnya adalah kolom, dia jadi kebalikan dari row ya. Jadi justify content ini untuk bikin dia rata atas bawah ya. Sedangkan kalau align center untuk di flex direction column itu dia ke kanan kiri ya. Jadi kebalikannya dari flex direction row ya. Oke, kalau udah, sekarang kita perlu ubah si box ya. Box yang ini titelnya. Kita bikin style untuk H4-nya ya. Nah, H4-nya kita kasih misal hilangkan paddingnya dulu ya, sama marginnya misalnya. Atau kita cuman set margin bawahnya doang ya, misal 16 pixel gitu. Sorry, kita perlu ini, kita ubah beberapa sisinya jadi margin 0, kemudian 16 0. Nah, ini atas, kanan, bawah 16 pixel, kirinya 0 gitu ya. Jadi dia nggak punya jarak yang terlalu tinggi. Jadi ini masih ngikutin punyanya si padding ini ya, box 26 keliling ya, jadi aman. Sekarang kita kasih warna misal jadi warna putih ya. Kita ganti warna tulisannya jadi warna putih gitu ya. Kemudian font size nya kita set dia gede ya, jadi 22 pixel. Oke, sekarang kalau udah, kita bikin style lagi untuk yang si form ya. Jadi di bawahnya apa, title tadi kan ada form ya. Nah, kita set si formnya ya, kita bikin box ya, form, sorry, displaynya kita jadikan dia flex ya.
kita ubah jadi flex, height-nya tingginya jadikan 4 VH. Nah, oke, di sini formnya udah selesai untuk pembungkusnya. Sekarang kita ubah untuk yang bagian inputnya ya. Nah, di input ini kita ada buat ini ya, kelas ya, namanya form input. Nah, ini kita bikin aja box form input. Kita jadikan bordernya itu none ya, kita hilangkan bordernya. Tadi kan sebelumnya masih ada tuh bordernya kalau kita lihat. Nah, itu masih ada kan bawaannya. Sekarang kita hilangkan ya bordernya jadi none. Kemudian kita bikin border radiusnya ya, border radius biar dia melengkung di bagian sisi kiri atas sama kiri bawah. Nah, untuk kiri atas kita jadikan dia 8 pixel ya. Kemudian ini kanan atas 0, kanan bawah 0, kemudian kiri bawahnya 8 pixel juga. Nah, sekarang dia melengkung cuman di bagian sisi-sisi kirinya aja ya. Kemudian kita set padding ya, padding left, biar dia konten di dalamnya punya jarak ya ke kiri itu 16 pixel. Oke ya. Kemudian kita bikin si font size-nya, ukuran font di dalamnya itu 16 pixel ya, biar agak gede. Jadi lumayan kelihatan. Kemudian width-nya kita jadikan 30 VW. Nah, biar dia cukup melebar ke kanan. Oke, sekarang lanjut kita bikin untuk yang form. Sini ada form button ya. Nah, kita set untuk form button juga. Form button itu kita kasih border juga none ya. Kita hilangkan bordernya karena bawaannya dia punya border kan. Bordernya kita hilangkan. Terus untuk border radiusnya kita bikin dia kebalikan dari si form input ya. Berarti dia punya 0 ya untuk sudut kiri atasnya. Kemudian 8 pixel. 8 pixel ini kan di bagian kanan atas ya, sini kanan atas, kemudian 8 pixel lagi kanan bawah, terus yang terakhir 0. Simpan. Nah, sekarang yang bagian sudut kanannya doang yang berubah. Kemudian kita kasih width ya, widthnya 10 VW ya, jadi biar dia agak lebar sedikit, nggak terlalu kecil. Nah, warnanya misal kita samain ya, misalkan kita samakan blue violet ya. Kemudian kita kasih tebal ya. Nah, kita kasih gede dulu, samain sama yang tadi 16 pixel, dan kita kasih tebal. Font weight-nya jadi bold. Simpan. Oke, sampai sini udah selesai untuk yang bagian buttonnya, form buttonnya. Tapi kita butuh, kalau dia diklik, ini kan nggak ketahuan ya kalau lagi diklik. Nah, kita butuh bikin, kalau di button itu ada namanya sifat aktif ya. Jadi kita bikin untuk form buttonnya kalau dia aktif. Nah, jadi kalau dia diklik, dia akan berubah sesuai dengan yang kita styling di sini ya. Jadi kita bikin aktifnya itu jadi warna orange, warna tulisannya. Kemudian background colornya misal kita kasih warna grey. Kalau kita simpan, kalau diklik, nah dia berubah ya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kalau udah, yang bagian form udah selesai ya, kita lanjut ke bagian bawah, yang bagian to do. Nah, yang bagian to do kita bikin lagi box form to do list ya, karena si to do list ini di dalam dari bukan form, dia di dalam dari si box ya. Ya, dia masih sejajar sama form ya. Kalau udah, simpan dulu. Nah,
Kemudian kita tambahin untuk yang to do listnya yang bagian ini. Kita bikin dia displaynya flex juga teman-teman, displaynya flex. Kemudian widthnya 100% biar dia ngikutin lebarnya ya. Kalau teman-teman mau lihat di sini, misal kita kasih tanda dulu ya, misal background colornya white misalnya. Nah itu ya yang baru, atau biar kelihatan warna hitam. Nah itu ya. Kemudian nanti background colornya kita hapus ya, cuman buat penanda doang dia di mana gitu. Karena belum ada isi kontennya jadi nggak kelihatan. Oke, sekarang kita set untuk height-nya itu misal 50 VH ya. Nah, biar dia cukup tinggi ya. Jadi secara defaultnya dia segini tingginya. Kalau sudah, sekarang kita set marginnya itu 20 pixel atas bawah, kanan kirinya auto. Oke, itu ya. Biar dia punya jarak nih dari form sama dia, terus dari dia si to do list sama yang footer bawah. Auto ini dia bebas ya kanan kirinya. Kemudian kita set overflow yang X-nya kanan kirinya kita matikan ya, kita jadikan hidden. Kemudian untuk overflow atas bawahnya, kalau dia kelebihan kontennya dia bakal bisa nge-scrolling, jadi kita bikin auto. Overflow Y-nya jadi auto. Oke, kalau sudah kita bikin lagi untuk styling si listnya ya teman-teman. Jadi ada UL di situ. Di dalam to do list ada UL. Ini ya, di dalam kelas to do list ada UL. Nah, si UL ini yang kita bikin ya. Kita styling lagi teman-teman. Di sini UL-nya kita kasih marginnya 0 ya. Semuanya. Kemudian paddingnya juga kita kasih 0. Jadi dia benar-benar menuhin si kontennya ini ya, si to do list ini. Oke, kalau udah, sekarang kita kasih padding right ya. Padding right, padding kanannya itu 10 pixel. Jadi nanti kalau misalkan ternyata dia punya data banyak banget ke bawah, nanti kan bakal nampil tuh di sini scroll indikator ya. Jadi biar dia nggak numpuk ke kontennya, nanti teman-teman pasti lihat. Kemudian kita bikin list stylenya jadi none ya. Jadi bawaannya itu kan UL dia punya titik-titik tuh di depan kontennya. Nah kita hilangkan si titik-titiknya tadi. Jadi dia tulisan doang harusnya, dan elemen li doang tanpa ada list stylenya. Widthnya kita set jadi 100% juga teman-teman. Jadi biar dia full sesuai dengan yang parentnya ya, si to do list ini. Kalau udah, sekarang kita bikin lagi untuk yang bagian li-nya. Nah, li kan di dalam UL ya. Nah, nanti ada li di dalam sini. Seperti ini ya. Tas 1. Misal kita contoh aja dulu, bikin button misalnya X, kemudian kelas. Jadi nanti bentukannya seperti ini teman-teman. Kelasnya kita kasih nama misal remove item ya, simpan. Nah nanti seperti ini, kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini misal tas 1, simpan. Nah ini nggak kelihatan karena kita kasih warna hitam ya. Saya benerin dulu warna putih biar kelihatan. Nah nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti ini kita hapus li-nya. Oke, kalau udah, sekarang kita set li-nya untuk stylingnya. Nah kita set text decorationnya itu jadi none ya. Kemudian kita ubah displaynya juga, kita samakan jadi flex.
Kemudian line itemsnya kita jadikan center ya. Dan kita set margin buttonnya jadi 16 pixel. Jadi dia punya jarak ke bawah, nanti kalau listnya ada banyak, ke bawahnya ada 16 pixel. Kita set border ya biar kelihatan. Nah, di sini saya coba hapus ya white-nya. Oke ya. Kemudian bordernya kita jadikan 1 pixel, yaitu solid ya, warnanya putih misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian widthnya udah nggak perlu ya, karena kita udah set dia sebagai flex ya. Flex bakal otomatis ngemenuhin semuanya. Kemudian kita set misal border radius ya, itu 15 pixel, jadi keliling ya, 15 pixel, jadi dia agak terlihat seperti kapsul gitu. Kemudian font size nya kita set jadi 20 pixel misal, jadi biar agak gede. Sama background colornya kita jadikan warna putih. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke ya, kalau udah, sekarang kita set untuk yang bagian remove item. Nah, jadi kan di dalam sini ada button untuk remove item ya. Kita bikin to do list ul ya, li. Nah, di dalamnya ada remove item. Nah, si remove item ini kita set background colornya jadi merah ya. Nah, si button tadi kita ubah. Kemudian paddingnya kita set jadi 6 pixel gitu ya. Jadi padding atas bawah kiri kanannya jadi 6 pixel. Kemudian kita set border radiusnya jadi 5 pixel juga. Oke. Dan kita set lagi untuk width ya. Widthnya misal kita set 20 pixel. Kalau kita lihat terlalu tipis ya, jadi kita biarin aja segitu untuk width sama heightnya. Kalau udah, sekarang kita ubah displaynya jadi flex ya. Kemudian justify contentnya center, jadi biar si X ini ada di tengah. Align itemsnya juga center, jadi biar X benar-benar ada di tengah dari kontennya, di tengah button. Kemudian kita ubah colornya, jadi si X biar berubah jadi warna putih, kita ubah jadi white. Nah, kalau udah, kemudian margin right ya kita set biar dia nggak terlalu mepet sama teksnya ya, itu di 16 pixel juga. Nah, biar nggak terlalu mepet. Kemudian kita hilangkan bordernya nih, bordernya jadi none. Nah, seperti itu ya. Sekarang kalau udah, kita lanjut ke bagian bawah nih, yang footer ya. Nah, di bawah sini kan ada footer nih. Nah, kita set untuk footer. Di dalam box ada footer. Nah, footer ini kita set displaynya jadi flex juga, dan widthnya kita set jadi 100%. Nah, dia masih ada di kiri ya. Sekarang kita set, karena dia displaynya flex kan secara otomatis dia jadi flex row ya directionnya. Biar dia ada di kanan, itu berarti kita set justify contentnya jadi N, jadi dia ada di akhir ya. Nah, kalau udah, sekarang kita set yang ada di dalamnya ya, yaitu untuk button clear ya. Nah, sekarang kita bikin box footer button clear gitu ya. Nah, button clearnya sekarang kita set dia displaynya flex juga. Background colornya kita set jadi warna putih. Kemudian bordernya kita ubah
1 pixel ya, tebalnya, solid, dan warnanya putih juga. Oke ya, jadi border bawahnya menghilang, kita ubah. Kemudian paddingnya kita set atas bawahnya 10 pixel dan kiri kanannya 16 pixel. Nah, biar dia agak gede. Kemudian warnanya, warna tulisannya kita ubah jadi orange. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan font size-nya itu 18 pixel. Biar nggak terlalu gede, biar sama ya, 16 pixel aja, biar sama kayak yang di atas. Kemudian kita perlu bikin dia font weight-nya jadi bold. Oke. Kalau udah, nah ini kan button juga ya teman-teman, sama kayak yang atas. Jadi kalau diklik nggak ketahuan nih. Nah, jadi kita butuh ngeset aktifnya ya, sifat aktifnya. Sorry, ini kita kasih border radius ya, misal 8 pixel keliling. Nah, biar dia agak bulat juga. Oke, kalau udah kita set si sifat aktifnya ya. Button clear aktif kayak yang tadi ya. Jadi kalau dia diklik, kita pengen warna teksnya jadi warna putih, background colornya jadi warna orange, dan bordernya kita set jadi 1 pixel solid warna putih, solid white. Simpan. Nah, jadi kalau diklik, sebelumnya kalau kita nggak ada aktifnya, ini misal saya komen ya, nah dia nggak ada perubahan ya. Tapi kalau kita pakai aktif, sama kayak yang di atas tadi ya, kayak yang form, kalau diklik dia seperti ini ya, jadi ketahuan kalau lagi diklik. Oke ya. Nah, untuk stylingnya udah selesai teman-teman, ini udah selesai. Kemudian kita lanjut ke JS nya. Oke, karena stylingnya udah selesai, CSS nya saya pindah lagi ke kiri. Sekarang kita klik yang FJS, saya tambahin 1 di kanan, saya buka yang index lagi ya. Nah, di JS nya kita perlu set yang ini yang udah kita set beberapa pakai ID ya. Jadi kita pakai JS nya untuk ngambil ID-ID yang kita butuhkan. Di sini ada input ya, kita kasih ID namanya form input. Kemudian ada list ya, ID untuk UL. Jadi nanti di bawahnya kita nambahin elemen baru ya, li ini. Oke, sekarang kalau udah, kita butuh bikin untuk yang variabel yang ngedapetin ID dari HTML-nya. Karena di sini kita udah masukin ya, udah import FJS-nya. Sekarang kita tinggal bikin cons untuk form input dulu. Form input sama dengan kita ambil si ID-nya. Nah, berarti dari dokumen get element by ID. Nah, nama ID-nya ini kita copy aja teman-teman. Copy, paste di sini. Oke, kalau udah, sekarang kita bikin koma aja, koma. Jadi nggak perlu pakai tanda kayak gini ya, titik koma. Kita bikin koma, jadi nggak perlu bikin cons lagi. Kita tinggal bikin variabel baru aja, namanya misal list item gitu ya, sama dengan dokumen. Nah, ini nanti kita bikin untuk nambahin list di dalam sini ya, elemen baru li gitu ya. Nah, di sini ini kita hapus jadinya, kita biarkan UL-nya nggak ada ininya, nggak ada li-nya. Nanti kita tambah dari sisi JavaScript-nya. Nah, kita ambil ini ID list ya, copy, kemudian get element by ID yaitu list. Nah, di sini baru kita pakai titik koma. Jadi untuk menutup semua. Jadi secara penulisan si list item ini dia udah cons juga gitu ya. Kita pisahin pakai koma. Kalau udah, kita bikin satu function baru namanya create.
Nah, function create ini nanti yang kita pakai untuk nambahin elemen baru di dalam list ini ya. Oke, nanti si function create ini kita coba dulu ya. Kita simpan dulu. Kita taruh si ini function create-nya, kita copy. Kita kasih tanda deh, console log create gitu ya. Simpan. Nah, si function create ini kita panggil di dalam sini. Ini ya, di button add-nya. Jadi pas diklik dia manggil si function ini. Nah, kita masukkan di sini dengan atribut onClick namanya. Nah, kita paste di sini. Kalau udah simpan. Nah, kalau kita mau lihat, klik kanan di sini, kita inspect. Nah, ini saya ubah dulu dia ke konsol ya. Nah, kalau kita klik, nah dia nampil ya. Console log-nya nampil. Jadi kita udah berhasil naruh si function ini dipanggil di button add. Oke, sekarang kita butuh ngedapetin nilai dari inputan ini ya. Jadi seperti ini. Kita bikin if form input. Tadi kan form input dia nge-refer ke sini ya, ke form input ID ini ya, ke inputan. Jadi kita bisa dapat form input titik value. Nah, tidak sama dengan dua kali ya. Tidak sama dengan string kosong dan form input value dot length lebih besar daripada 3 ya. Nah, maka kita tambahkan listnya ke bawah seperti itu ya. Kita coba dulu nih, kita console log dulu form input value, simpan. Nah, kalau kita add kosong nggak mau ya, nggak nampil ya. Kita tambah 1 nggak nampil, 2 nggak nampil, 3 nggak nampil, 4 baru nampil ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba bikin cons li. Nah, li ini kita pengen bikin elemen baru di JavaScript-nya. Dari sisi JavaScript kita bikin elemen baru untuk tag li di dalam sini. Nah, kita bikin dulu nih elemen li-nya. Caranya adalah dokumen dot create element ya. Kita bikin elemen baru, nama elemennya ini banyak ya. Jadi kita yang pengen bikin adalah li. Nah, list. Kita pengen bikin elemen list. Kalau sudah, sekarang dari contoh sebelumnya kita bikin di dalam list itu ada button ya untuk nge-clear. Untuk ngehapus listnya, itemnya. Jadi kita perlu bikin lagi di sini, kita kasih koma, namanya button gitu ya. Jadi kita bikin elemen baru juga, namanya create element, namanya button. Nah, kayak gitu ya. Jadi sekarang kita udah punya 2 elemen baru, yaitu list dan button. Nah, sekarang si buttonnya dulu yang kita set. Kita bikin dulu kerangkanya si button ini. Nah, kita bikin kerangkanya button ini, set atribut, kita set class, atribut class. Jadi set atribut tuh buat, jadi kalau kita bikin gini, create element button, itu dia button kosong doang, nggak ada ininya. Jadi dia bikinnya tuh button gini doang nih. Udah gini doang, nggak ada isinya, nggak ada apa, button doang, udah. Nah, kita pengen ngeset class, jadi kita bikin set atribut. Jadi nanti kayak gini class. Nah, tadi ada namanya class remove item ya. Remove item. Nah, jadi kita pengen bikin seperti ini. Jadi di sini kita tambahin di belakangnya adalah remove item. Oke, udah nih. Nah, sekarang
dari remove item itu kita buttonnya pengen punya nge-trigger function untuk nge-remove itemnya gitu ya. Tapi itu nanti dulu, kita bikin dia punya text yaitu X ya di dalam sini, X kayak gitu. Nah sekarang kita set buttonnya lagi, kita tambah namanya append child ya. Jadi kita nambahkan di dalam sini. Nah jadi di dalam button ini dia disebut child ya, jadi anakan dari elemen HTML si button ini ya. Nah, kita bikin anakannya yaitu dokumen create text node ya, yaitu X. Jadi kita bikin text yaitu isinya X gitu ya. Nah ini udah selesai buttonnya. Nah sekarang kita butuh nambahkan si button ini di dalam li-nya. Nah kita pengen masukin button ini tadi ke dalam li. Nah jadi kita kan udah bikin li nih tadi, bikin list. Nah udah jadi nih listnya kayak gini. Nah kita pengen masukin si button ini ke dalam list, jadi kayak gini. Nah si button ini kita masukkan ke dalam list. Jadi caranya sama seperti ini ya, append child. Jadi list append child yaitu button. Nah si button ini kita masukkan ke dalam list. Oke, kalau udah, sekarang si list kita kasih append child lagi, yaitu dokumen. Jadi kan di belakangnya sini, di belakang button kan mau ada teks tuh, itemnya misalkan tas gitu ya, tas 1 kayak gitu kan. Nah berarti di dalam sini kita bikin lagi nih create text node ya, sama kayak yang di atas sini. Jadi setelah kita nambahin button, dia jadi child yang pertama gitu. Kemudian kita tambahin lagi append child lagi, bikin dokumen text node. Text node-nya, teks ini dari inputan. Nah berarti di sini kita ambil dari form input dot value kayak seperti itu. Nah ini udah jadi nih listnya, udah jadi elemen ini. Nah ini kita hapus teman-teman. Nah sekarang si list ini kita perlu masukkan ke dalam UL nya. Nah sekarang tinggal si UL. Nah UL ini kita kan pakai ID list tadi ya. Nah ini nih, get element by ID list. Nah berarti kita pakai si list itemnya, list item dot append child. Nah kita tambahin si li-nya tadi, li yang udah ada button sama teks di dalamnya. Oke, kalau udah, kita pengen setelah kita masukkan teks baru atau item baru ke dalam sini, si form inputnya kosong lagi. Nah jadi kita set form inputnya, value-nya adalah 0. Oke, udah ya. Nah kita coba nih teman-teman, 1, 2 gak bisa ya, dia harus minimal 4 karakter. Misal tas 1 gitu ya, kita tambah. Nah dia nambah ya di bawah sini, tas 2. Oke, nah di sini kalau kita inspect elemen, kita udah bikin sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah di sini ada li yang tadi ya, li yang ini, list yang tadi. Kemudian di dalamnya ada button. Nah button punya kelas remove item ya. Kemudian di dalamnya, di dalam button juga ada X yang kita tambahin tadi, create text node-nya. Nah kalau udah, baru dia dimasukkan ke dalam anaknya si list. Nah dia ada di dalam list kan jadinya. Nah sama yang di sini juga, ini kan tadi ID-nya list kan untuk UL-nya. Nah kita append child yang li yang udah kita tambahkan beberapa elemen di dalamnya, kita tambahkan di dalam sini. Nah akhirnya jadi seperti ini gitu ya teman-teman. Nah kita pengen kalau si ini diklik itu ngehapus
hapus elemennya sendiri. Oke. Nah, jadi di sini kita butuh bikin satu function lagi. Functionnya yaitu remove item misalnya. Kemudian kita terima event dari onClick-nya nanti ya. Jadi kita pakai event target dot parent node dot remove. Oke, kita coba bongkar ya. Jadi ini kita hapus, kita komen dulu. Kalau kita console log di sini event target gitu ya. Simpan. Oke, di sini remove item harusnya kita masukkan ke dalam ini ya. Kita masukkan ke dalam sini ya. Nah, kita inspect lagi. Kita masukkan ke dalam ini onClick-nya si button. Ya, berarti kita ngolahnya di sisi JS lagi. Nah, di sini kita perlu nambahkan sebelum dia create append ini. Nah, si button ini kita perlu set atribut lagi, teman-teman. Set atributnya adalah onClick. Sama kayak yang di sini nih. Nah, button kan punya atribut yaitu namanya onClick. Nah, kita set atributnya sebagai onClick. Atribut onClick-nya kita kasih nama yang ini. Ya. Function ini yang mau dipanggil remove item event. Simpan. Nah, sekarang kalau kita lihat terserah gitu ya, misal. Nah, kalau kita lihat di dalam sini dia udah punya ya. Nah, nih onClick-nya. Nah, kalau kita klik, kita lihat di konsolnya. Nah, ini ya. Kita dapat ya targetnya. Targetnya adalah dia sendiri. Nah, yang pengen kita hapus adalah silly. Nah, si list ini yang ngebungkus si button kan tadi. Jadi kita harus hapus listnya, bukan buttonnya. List. Nah, listnya itu yang kita hapus biar semuanya kehapus gitu. Nih. Satu elemen list ini yang harusnya kita hapus. Jadi kita pengen lihat parent node-nya. Nah, kita coba tes parent node. Simpan, kita isi lagi misal. Terserah. Nah, kalau kita lihat, diklik, nah kita udah dapat nih parent node dari button ini adalah list. Nah, jadi si list inilah yang kita hapus gitu ya. Jadi ini kita hapus, ini kita balikin. Fungsi di JavaScript untuk menghapus elemennya adalah remove. Nah, langsung aja terserah misalnya. Nah, kalau kita klik dia ngehapus ya. Terserah aja. Ini tas baru lagi tasnya, seperti itu ya. Jadi kalau kita hapus yang ini, dia bakal ngehapus yang ini doang nih, otomatis ngehapus secara langsung, seperti itu ya. Nah, kita pengen ada fungsi clear di sini, jadi langsung hapus semua ya. Misalkan tas 1, tas 2, tas 3, tas 4. Nah, kita coba tes kalau dia punya banyak ya. Tas 5. Kita copy aja. Gak apa-apa, dia nama tasnya sama. Kita lihat kalau dia banyak. Nah, kalau dia banyak seperti ini ya. Jadi tetap bisa di scroll. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita pengen hapus semuanya dengan pakai clear ini ya. Clear gitu. Nah, kita butuh satu fungsi lagi di sini. Kita bikin function lagi. Namanya clear all misalnya. Nah, di sini function clear all-nya itu mengacu ke list item, yaitu yang ini. Nah, list item misal begini ya. Kita cek dulu console log list item gitu ya. Simpan. Nah, ini kita coba isi lagi, teman-teman.
misal segini ya. Nah kalau misalkan clear item, sorry, ini harusnya kita masukin dulu nih tadi fungsinya. Kita copy dulu teman-teman, sorry, ini harusnya kita masukin dulu ya. Fungsinya kita masukkan ke dalam button ini ya, button clear ya. Kita tambahin di sini on click-nya ya. On click yaitu fungsi clear all. Gini ya. Simpan. Oke. Kita coba ulangin ya. Tas 1. Tas baru misalnya. Misal segini. Oke. Kalau kita klik, nah kita dapat UL-nya ya. Nah, semua isinya kita dapat dari konsol login ya. Nah, jadi list item ini kan mengacu ke elemen ID yaitu list. Nah, yaitu yang ini. UL. Jadi semua yang ada di dalam UL bakal dikasih lihat di sini konsol log. Nah, kita pengen hapus semua listnya jadinya. Sisa UL-nya doang. Nah, caranya kita tinggal set list item inner HTML-nya jadi string kosong. Jadi semua list yang ada di dalamnya jadi kosong. Oke, kita coba ya. Nah, kalau kita klik, nah dia bakal hapus semuanya. Tas baru. Ini tas baru lagi. Tas terbaru versi 1. Tas baru versi 2. Misal seperti itu ya. Kalau diklik sini hapus 1, kalau ini hapus semua. Oke. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman untuk bikin-bikin ngoding-ngoding sesuatu untuk HTML, CSS sama JavaScript-nya. Ini nanti kalau misalkan ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ya teman-teman. Nanti kita bikin sesuatu yang lain lagi ya. Atau mungkin request aja deh. Request juga boleh. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng teman-teman. Oke, mungkin itu dulu. Thank you teman-teman.